Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Amalia dari kelompok 2 Angkatan 1 Golongan 2, peserta Latsar CPNS BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan learning journal yang berisi materi tentang akuntabilitas. Setelah mengikuti materi akuntabilitas, seorang ASN diharapkan mampu memahami nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas serta mengaktualisasikannya di instansi tempat bekerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua adalah memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek-aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal berikut, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, serta akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama. Pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda. Pertama, akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas stakeholder. Mekanisme akuntabilitas. Setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas tersendiri. Mekanisme ini dapat diartikan secara berbeda-beda dari setiap anggota organisasi hingga membentuk perilaku yang berbeda-beda pula. Contoh mekanisme akuntabilitas organisasi antara lain sistem penilaian kinerja, sistem akuntansi, sistem akreditasi, dan sistem pengawasan. Contohnya seperti CCTV, fingerprints, ataupun software untuk memonitor pegawai menggunakan komputer atau website yang dikunjungi. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS yaitu tentukan tanggung jawab dan tujuan, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, lakukan implementasi dan monitoring kemajuan, berikan laporan secara lengkap, serta berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam konteks
Yang pertama ada transparansi dan akses informasi. Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan informasi publik dari semua badan publik, terkecuali informasi publik yang perlu dirahasiakan. Yang kedua, praktek kecurangan dan perilaku korup. Pada umumnya, kecurangan terjadi karena insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan dan sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan kecurangan. 3. Penggunaan sumber daya milik negara. Untuk kelancaran aktivitas pekerjaan, hampir semua instansi pemerintah dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Fasilitas publik dilarang penggunaannya untuk kepentingan pribadi. Sebagai contoh, motor atau mobil dinas yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Keempat, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Akuntabilitas dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan, dan akan dilaksanakan. Yang terakhir ada konflik kepentingan. Tidak masalah jika seseorang tersebut punya konflik kepentingan, tapi bagaimana seseorang tersebut dapat menyikapinya. Sekian pemaparan materi akuntabilitas dari saya. Semoga kita sebagai calon ASN mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.